yang kata Rasulullah, ada bani Rabbi, aku dididik oleh Tuhan. Rasulullah juga ketika di Madinah nggak ada yang cabang Mekah, nggak ada yang cabangnya Yaman, nggak ada. Jadi Ada lagi nih. jadi there's nothing to lose, Masya insya Allah. Ini apakah udah bisa daftar sekarang gitu, Bu? Ada early bird. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, berjumpa kembali di sebuah program yang akan mengupas tuntas kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang dengan orang yang sangat istimewa tentunya. Sudah lama nih nggak ketemu dengan Ibu Rehanani, founder Sekolah Islam Cendekia Muda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Ini sahabat Cendekia Muda dari dunia sama Bu Nani nih sudah lama nggak ketemu dan alhamdulillah nih untuk episode kali ini kita akan ngobrol dengan Ibu Rehanani dan dengan topik yang luar biasa, yaitu kita akan membahas bagaimana Cendekia Muda di tahun ajaran 2023-2024 akan ada di Kota Makassar. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas langsung dengan Ibu Rehanani segala hal yang berhubungan dengan Cendekia Muda Makassar. Ibu, Masya Allah, ini kabar yang sangat menggembirakan sekali, terutama buat sahabat-sahabat Cendekia Muda yang ada di Kota Makassar nih. Insya Allah. Karena Ibu akan membuat juga sekolah di sana, Ibu ya. Ya, insya Allah. Nah, tentunya sahabat Cendekia mau ingin tahu nih, Bu, sebetulnya alasannya sih, Bu, kenapa sih Cendekia Muda itu sekarang ada di kota lain begitu, Bu? Alhamdulillah ya, Pak Yogi, sekarang kita sudah insya Allah diizinkan Allah untuk pergi lagi melebarkan sayap dakwah kita ke tempat lain, yaitu di Kota Makassar ya. Kenapa kita ingin ke Kota Makassar ya? Karena Kota Makassar adalah kota yang cukup mewakili ya ke Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah mungkin ya. Kalau pembagian waktunya sih bagian tengah. Betul. Tapi pada umumnya orang-orang dari Indonesia Timur itu senang datang ke Makassar. Jadi Makassar itu satu kota juga yang memberi pengaruh kepada tumbuhnya atau pemerataan, saya kira pemerataan pendidikan ya di Indonesia gitu. Sehingga qadarullah, alhamdulillah, dengan berkolaborasi dengan teman-teman di Makassar, insya Allah tahun 2023 ini di tahun ajaran baru kita akan hadir di kota Makassar, tepatnya di Kabupaten Goa perbatasan dengan kota Makassar. Jadi insya Allah untuk memberi fasilitas pendidikan kepada teman-teman atau anak-anak kita yang ada di kota Makassar, Goa dan sekitarnya. Nah ini Bu, kalau Bu Nani itu pasti nih ketika membuat sesuatu, mengembangkan dakwah Cendekia Muda itu filosofisnya itu kuat nih. Insya Allah. Dan kalau misalnya Cendekia Muda juga kan ketika kita bilang Cendekia Muda basisnya Sirah Nabawiyah. Nah kita pengen tahu nih, sahabat Cendekia pengen tahu nih Bu, kira-kira apa sih Bu filosofis disebarkannya dakwah ini bikin Cendekia Muda Makassar, atau mungkin ada kisah sirah yang mendasari ini semua begitu? Ya, pada dasarnya kita ingin kita ini punya kewajiban-kewajiban ya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita kan ada dua fungsi penciptaan kita, yaitu menjadi hamba dan menjadi khalifah. Dalam rangka mengambil peran kita sebagai khalifah, maka kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk senantiasa menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Dan kita tahu ya dengan pasti bahwa Islam ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak, dan tugas kita lah sebagai muslim, sebagai orang Islam, sebagai muslim untuk menyampaikan dakwah ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini yang kalau kita belajar dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat terus-menerus berjuang untuk menyampaikan agama ini, nah kita ingin juga mengambil peran seperti itu, Pak. Iya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat privilege bersama Rasulullah karena Masya bergerak Allah. menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan Masya kepada Allah. orang yang lebih banyak lagi melalui nih kegiatan pendidikan, Masya Allah. khususnya sekolah SD ya Pak, Iya, sekolah iya, dasar. iya. Jadi memang berkembangnya itu memang tadi ya menyebarkan sebagai fungsi penciptaan juga Bu ya, Masya Allah. Tadi menarik nih Bu, kita ngobrol nih sebelum kita take gambar Bu ya, bahwa Bu Nani mengatakan ini bukan Cendekia Muda cabang Makassar Pak, katanya. Ini menarik nih filosofisnya, karena Rasulullah juga ketika di Madinah nggak ada yang cabang Mekah, nggak ada yang cabangnya Yaman, nggak ada. Nah ini gimana nih Bu, ini konsepnya nih Bu? Ya justru itu Pak, karena kan kita hanya menyampaikan kebaikan, insya Allah. Kita hanya akan menyampaikan kebenaran melalui anak-anak kita, melalui keluarga-keluarga yang akan bersama kita nanti di Makassar. Maka tentu itu bukan sebuah cabang-cabang gitu ya, karena ini bukan bisnis yang benar-benar bisnis oriented ya. Ini adalah sebuah usaha untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Dan kita tahu pasti ya Islam ini namanya juga Islam, dia adalah agama yang damai. Maka insya Allah ketika sampai kebaikan, kebenaran ini, anak-anak yang kita bentuk adalah anak-anak yang memiliki akhlak-akhlak terbaik, insya Allah yang dia attach terus dengan Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita bisa berharap yang banyak insya Allah bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Insya Allah di negara kita dan di dunia ini mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang insya Allah mengakomodir kehidupan yang aman, tenang, nyaman, dan menghantar manusia menuju ke akhirat yang selamat. Aduh, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan Ibu ya, kalau misalnya kita mengatakan ini bukan cabang-cabang, jadi kita ada yang Bandung, Makassar, itu semuanya saudara. Ya, jadi bisa jadi nanti di kota-kota lain juga Bu ya? Betul. Insya Allah Pak, doakan semoga sudah ada lagi nih yang sudah siap menjadi. Ada lagi nih? Oh iya, siap. Bismillah. Semoga ya Pak ya. Kita sedang berencana karena seperti waktu Rasulullah ya menyampaikan dakwahnya di kota Makkah ketika baru memulai dakwah terang-terangan itu ya, kan Utbah bin Rabi'ah itu salah satu tokoh Quraisy, setelah rapat panjang dengan tokoh Quraisy lainnya, kemudian mengusulkan bahwa saya datang aja ke Rasulullah untuk membujuknya agar menghentikan dakwah ini, atau kalau dia mau jalan dakwahnya ya dia tetap menghargai Tuhan-Tuhan kita, yaitu berhala-berhala. Oke, akhirnya Utbah pergilah kepada Rasulullah menyampaikan, ya udah kalau kamu mau nggak gini, kita setengah-setengah, kamu jalankan agamamu, saya ikut, atau kita pada saat kita jalankan agamamu kita nggak menjalankan agama kita, tapi kamu juga menjalankan agama kita. Dan Rasulullah mengatakan dengan tenang, aku tidak mengharapkan apa-apa, aku hanya menyampaikan risalah. Jadi apapun penawaran kalian, aku nggak berdaya. Aku cuma menyampaikan kebaikan. Inilah yang ingin kita jalankan juga Pak, sebagai kaum muslim, sebagai insya Allah orang yang bertakwa. Kita itu tugasnya hanya menyampaikan kebenaran, kebaikan. Kebetulan, qadarullah, Allah memberi kita takdir ada di dunia pendidikan ini. Maka kita ingin menyampaikan ini dengan tenang dan rileks, bahwa ini hanya sekedar menjalankan tugas kemanusiaan kita. Maka kita terbuka dan dengan senang hati sekali datang ke Makassar. Teman-teman pun semuanya senang banget datang ke Makassar, insya Allah.
Masya Allah. Jadi there's nothing to lose, Masya insya Allah, Allah. Masya Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Semoga banyak dari teman-teman di Makassar ya bisa menangkap Iya. niat, menangkap semangat, menangkap giroh kita dengan Iya. datang ke Makassar. Dan justru dengan kita menyerahkannya itu kepada Allah, hanya mengikuti jalannya Allah, itu kekuatan There's yang luar nothing biasa, to Bu, worry ya. about. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini Bu, ini mungkin sahabat-sahabat cendekia muda, mungkin yang di Bandung, yang di Makassar, begitu, ingin tahu juga mungkin Bu, apakah memang konsep yang akan dibentuk di sana itu SD Islam Cendekia Muda Makassar, Ibu ya, SD. Ini apakah akan betul-betul sama dengan God Center Education, dengan Sirah Nabawiyahnya dengan yang di Bandung, atau konsepnya seperti apa, Bu? Oh, tentu saja. Kan kita tuh kayak tadi saya bilang, kita kan menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Ketika di Bandung ini kita merasa insya Allah kita sudah bisa lebih yakin bahwa apa yang kita jalankan sudah lebih stabil, maka kita bisa ke tempat lain lagi untuk menyampaikannya, dan di Bandung ini tetap jalan gitu Pak. Jadi tentu semuanya sama, makanya kita tuh merasa ya insya Allah di Bandung ini banyak kegiatan kita yang sangat menyenangkan, anak-anak senang, guru senang, orang tua senang, dan alhamdulillah dari banyak alumni-alumni kita juga mereka saya kira cukup berhasil ya juga di dalam kehidupannya. Insya Allah ada titik-titik baik yang kita sudah masukkan ke dalam kepala mereka. Goal kita kan hanya ingin memberi yang terbaik, menorehkan titik-titik terbaik di dalam hati dan dalam pikiran mereka, sehingga suatu waktu mereka ketika tiba saatnya mereka berkiprah di masyarakat dan mereka tampil dengan performa terbaik. Iya, Masya Allah. That's our goal. Iya. Nah ini Bu, kan kalau yang kita tahu nih, kalau kita bicara soal SD Cendekia Muda ya, kita tahu bahwa di sana itu bagaimana penanaman God Center Education-nya. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi di usia anak yang 6-12 tahun nih Bu ya. Itu tuh membuat yang banyak menjadi apa ya, andalan atau keunggulan dari Cendekia Muda, di mana anaknya akhlaknya, ibadahnya, kuizizen soal ibadah-ibadah Allah-Allahnya itu kuat gitu ya. Nah kira-kira bagaimana nih Bu menguatkan sistem, memastikan nih Bu, sistem yang ada di Cendekia Muda Bandung ini akan memang sama betul dengan Cendekia Muda Makassar. Yang memang kan kita gurunya juga sebagian gurunya dari Makassar juga Bu ya? Sebagian dari Makassar ya. Begitu. Nah ini gimana nih Bu kira-kira yang dilakukan oleh Ibu dan tim sendiri untuk memastikan bahwa konsep ini memang sama begitu Bu? Iya. Jadi emang kita persis banget ya. Pertama prinsip yang kita pakai itu God Centered Education. Jadi God Centered Education itu adalah sebuah prinsip pendidikan yang memiliki fondasi Quran dan Sunnah, dan di dalam mempelajari mengaplikasikannya pada usia-usia yang berbeda atau ada tahap-tahap usia anak, kita itu menggunakan tahap-tahap usia yang kita pelajari dari Sirah Nabawiyah. Jadi tahap-tahap usia Rasulullah, yang kata Rasulullah ada bani Rabbi, aku dididik oleh Tuhanku, maka kita pakai itu. Dan bagaimana caranya kita menjaga agar kita benar-benar pakai ini ya, apa yang sudah kita lakukan di Cendekia Muda di Bandung, kita sudah membuat sistemnya ya Pak, sehingga insya Allah penjaminan mutunya insya Allah itu kita jalankan dengan sistem-sistem, mulai dari guru-gurunya itu nanti di trainingnya di Bandung. Mereka magang. Yang orang Makassar datang ke Bandung gitu Bu? Datang ke Bandung insya Allah, dan mereka akan stay di sini for beberapa bulan gitu ya, untuk mereka dapat suasananya, tahu bagaimana kita menyentuh anak, bagaimana kita touch anaknya, bagaimana situasi ruhiyah yang ada di Cendekia Muda di Kota Bandung gitu. Jadi insya Allah itu sudah ada Pak, kita udah susun semuanya, semua sistemnya itu, dan memang kita menjalankan karena ini tuh tadi saya bilang bukan cabang, maka dia sama aja dengan kelas 1 kita yang lainnya gitu. Jadi semua sistemnya, semua bahkan LMS-nya sama persis Pak. Iya.
Jadi Gitu, pengontrolannya juga akan dengan sistemnya, insya Allah itu akan betul-betul kualitas mutunya akan terjaga Bu ya. Iya, karena Iya. kita sekarang sudah punya sebuah perusahaan ya Pak yang menjaga mutu ini gitu Iya, ya. iya. Orangnya khusus itu mengerjakan apa namanya monitoring, pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem itu ya Bu ya. sekolah-sekolah. Masya Bahkan Allah. sekolah kita yang di Bandung juga. Jadi Iya, memantau, mengukur gitu. betul, betul. Insya Allah ada itu Pak yang kita buat. Iya, nah ini mungkin Bu, sahabat-sahabat cendekia muda, terutama yang di Makassar nih Bu, Oke. udah pengen tahu nih, apakah udah bisa daftar sekarang gitu Bu? Insya Allah. Oh, iya. Sekarang mungkin kalau yang sudah betul-betul terbuka ini Pak Iya. adalah online Iya, online registration gitu, Bu. registration Iya. ya. Sudah terbuka, insya Allah sudah bisa dilayani dan soon dalam pekan ini insya Allah kita akan segera melakukan apa namanya registrasi yang offline gitu. Iya. Insya Allah. Sudah boleh. Silakan Iya. didaftar ke online dulu kalau Masya mau. Allah. Nah ini Bu, mungkin teman-teman dari sahabat cendekia muda ini mengetahui Bu, sebetulnya kan itu tinggal 5 bulan lagi Bu ya. Yes. Nah, bagaimana nih persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim dari cendekia muda sendiri, baik yang di Bandung ataupun di Makassar, terutama di bulan Januari Februari ini nih Bu, gimana nih Bu? Jadi ceritanya gini Pak, ibaratnya restoran Iya. mungkin ya. Iya. Kita itu udah menjalankan menunya ini Iya. udah lama ya. Masya Cendekia Muda ini Allah. sendiri kan sudah Iya. 18 tahun Pak, Iya, SD iya, Cendekia Muda ini. Iya. Jadi ceritanya ini makanannya udah dimasak, Ah, tinggal dihidangkan insya Allah. Nah sekarang sedang penataan mejanya, iya. oke? Jadi maksudnya sedang penataan gedungnya. Oh. Gedungnya sendiri sudah ada Pak. Sudah ada Bu ya? Sudah ada. Masya Allah. Jadi iya. ini makanya pekerjaannya meskipun dia tinggal 5 bulan, insya Allah kita optimistik, insya Allah dalam 2-3 bulan ini sudah selesai renovasinya. Iya. Dan insya Allah kalau justru isinya tuh udah Udah siap Bu ya? siap, Pak. Isinya justru Iya, sudah iya, siap. iya. Kita Betul. ingin memastikan kan kita yang kita bawa ini kan ke apa namanya sebuah konten ya Pak. Iya, iya, iya. Jadi bukan apa-apa aja ya, kontennya sudah siap, tinggal kita Iya. setting up di sana dan insya Allah ini segera masuk. Insya Allah nanti bulan Februari kita akan mengadakan open house di di sana, mana Bu, ya? ada simulasi kelas yang nanti akan berlangsung di bulan Juli, insya Allah. Nah ini mungkin Bu, ini menarik Bu ya. Jadi sahabat cendekia muda, jadi konsepnya itu secara isi ini itu sudah siap. Bahkan kita tadi ngobrol tuh dengan Ibu, gedung yang di sana itu sudah siap, cuman sedang direnov Bu ya. Betul. Dan dimiripin betul dengan standar yang di Bandung, betul Bu ya? Insya Allah. Oh, jadi mejanya, Cuman kalau kursinya gitu Bu ya, sama Bu ya? Betul. Masya Allah. Jadi ini sahabat cendekia muda, jadi infrastruktur di sana emang betul-betul akan sama dengan cendekia muda yang ada di Bandung begitu. Bahkan kurikulumnya itu sudah disiapkan dan bahkan gurunya juga nanti akan segera datang ke Bandung untuk di pembiasaan Bu ya, beberapa bulan. Berarti sebentar lagi nih Betul. udah ada yang di Bandung. Betul. Masya Allah. Jadi jangan ini ada Jangankan sebuah gurunya, ya. administrasinya juga insya Allah. Masya Allah, bahkan sampai admin-adminnya nih Iya. nanti sudah ada di Bandung agar memang mengetahui ritme bagaimana kesiapannya sehingga bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang akan ada di Makassar nanti itu sama banget dengan yang ada di Insya Bandung Allah, Bu ya. insya Allah, Masya Allah. Jadi sahabat cendekia muda nih yang ada di Makassar dan sekitarnya, udah jangan ragu-ragu, langsung aja pantengin tuh website cendekia muda untuk tahu informasinya seperti apa Bu ya. Ya, Nah ini Bu, insya Allah. mungkin sahabat-sahabat yang di Makassar atau yang lain juga pengen tahu nih Bu, kira-kira yang akan nanti ada di sana itu SD dulu Bu ya? SD dulu insya Allah, SD dulu dan Berapa kelas Bu yang akan insya Allah ditargetkan? kita targetkan dapat 3 kelas. 3 ya, kelas Bu. 3 kelas dulu Bu ya. 3 Tiga kelas kelas dulu, iya. Jadi sama juga yang di sini Bu ya. 3 Sama. kelas. Oh Masya Allah. Jadi Jadi targetnya memang pun kita sama juga ya. tidak banyak-banyak banget karena kita ingin memastikan kualitasnya itu pengajarannya itu sampai gitu Pak ke anak dengan kan kita kalau bersama anak gitu kita menyampaikan sesuatu tentu juga kita sedang bersama orang tuanya ya, bersama keluarga-keluarga mereka gitu. Jadi kita ingin merasa lebih yakin gitu bahwa ketika kita menyampaikannya
dan kita menyampaikannya dengan lebih mudah karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke, siap. Insyaallah. Ini Bu ada yang menarik juga nih Bu ya, bahwa yang pertama sebaran dakwah Cendekia Muda ini kan kotanya Makassar nih. Dan Ibu juga orang Makassar nih. Betul. BTW ada inspirasi nggak Bu? Itu Rasulullah juga pernah ke Madinah saudaranya jadi Oh, ada nggak Bu? betul. Oh, Aminah itu sendiri ya. iya. Kita kebetulan ya terinspirasi juga, tapi memang karena saya juga asalnya dari Makassar ya Pak. Iya. Jadi Makassar itu sendiri adalah medan dakwah yang lebih familiar. Awal gitu. Bu ya, sebelum Jadi di insya Bandung Bu Allah ya. Jadi sebelum Sama di Bandung Nenek Indo memang, almarhum waktu itu Bu ya. memang kita di Makassar gitu ya, dan merasa yakin insya Allah Makassar bisa menyambut seruan kebaikan ini, insya Allah bisa menyambut niat-niat baik yang insya Allah akan kita lakukan di Kota Makassar. Dan yang saya tahu orang Makassar itu emang juga semangat banget Pak, orangnya. Ketika dapat sesuatu yang baru, yang bagus, mereka semangat. Meskipun di tempat lain juga seperti itu ya Pak, tapi sebagai orang Makassar ya kan saya juga punya banyak, insya Allah lah Pak, banyak keluarga, teman-teman juga masih banyak di Makassar. Jadi insya Allah semangat kita melakukan kebaikan ini bersama-sama gitu. Jadi secara histori, secara biologis memang Makassar dengan Bandung itu terikat Bu ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi memang bagaimana penyebaran dakwah ini akan semakin kuat. Nah ya, buat teman-teman di Makassar nih sudah penasaran banget nih kayaknya Bu ya, pengen langsung kontak, tanya-tanya segala itu macam. Nah ini Bu, harapan Ibu nih Bu, harapan Ibu untuk Cendekia Muda yang SD Islam Cendekia Muda yang di Makassar itu bagaimana Bu? Harapan saya tentu dia berkembang baik ya Pak, bisa anak-anak bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin berbeda gitu Pak ya, sentuhannya mereka jadi tumbuh dengan tetap tercantol kepada Quran dan Sunnah gitu. Nah harapan saya memang ini bisa setelahnya itu lebih berkembang lagi, kita punya komunitas-komunitas yang semangat juga mempelajari sirah nabawiyah, karena sekolah ini kan berbasis sirah nabawiyah. Yang tadi saya bilang ya, bahwa Rasulullah itu kan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pengakuan Rasulullah SAW sendiri ya. Sehingga kita dengan mengaplikasikan ini kita berharap semangat dakwah mencintai Rasulullah itu makin meluas gitu Pak, ada di Kota Makassar gitu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan di tempat lain juga, di belahan bumi lainnya ya Pak, di luar Indonesia bisa. Kita bisa, Cendekia Muda bisa menyebarkan itu Bu ya. Insya Allah. Jadi alhamdulillah sahabat Cendekia Muda, Masya Allah ketika kita membicarakan soal dakwah, menyebarkan ini, kalau Bu Nani itu selalu berbicara kepada kita bahwa ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ingin memang menyempurnakan syahadat kita ini dengan bagaimana betul-betul menyebarkan ini semua ke dalam kehidupan, membumikan syahadat di dalam kehidupan. Dan salah satunya dengan yang memang diciptakannya konsep pendidikan dengan God-centered education dengan berbasis sirah nabawiyah. Nah buat sahabat-sahabat Cendekia Muda yang ada di Makassar, insya Allah mulai bulan Januari ini kita sudah membuka pendaftaran hanya untuk 3 kelas saja di Cendekia Muda Makassar ini. Insya Allah gedung sedang direnovasi agar memang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di Cendekia Muda. Beberapa guru sudah mulai direkrut dan sudah mulai ada yang dilatihkan, bahkan sampai admin-adminnya juga akan dibawa yang dari Makassar ke Bandung untuk dipenguatan, sehingga dalam waktu 6 bulan ini nanti akan dibangun SD Cendekia Muda Makassar yang memang sudah siap. Dan nantikan juga nanti di bulan Februari Bu Nani ya, kita akan berkunjung juga ke sana untuk melakukan roadshow Bu ya? Ya. Iya. Serombongan Untuk melakukan roadshow, bagaimana workshop juga di sana ya, untuk mengenalkan konsep God-centered education juga Bu ya. Ya, untuk itu mohon doanya kepada sahabat Cendekia Muda, dan bagi yang berminat bisa langsung menghubungi call center Cendekia Muda
untuk langsung mendapatkan kursi Bu ya. Dengar-dengar ada juga keutamaan-keutamaan kalau yang daftar duluan Bu ya. Ada early bird. Early bird, iya. Special early bird, insya Allah. Yang early bird, insya Allah. Ada spesial early bird Bu ya? Ada Iya. special early bird. Nah, bagi yang memang sahabat cendekia muda yang mengikuti podcast ini, kita sebetulnya persiapannya sudah lama Bu ya. Persiapan kita sudah lama dan kita memang sudah direncanakan launching ini di bulan Januari ini Bu ya. Jadi jangan ragu, langsung saja daftar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan early bird untuk yang mendaftar di SD Islam Cendekia Muda Makassar. Dan untuk mengetahui informasi yang lebih jauh lagi tentang SD Islam Cendekia Muda di Makassar, terus pantau sosial media kami dan juga YouTube kami yang insya Allah akan kita membahas banyak tentang Cendekia Muda Makassar ini, lebih dalamnya seperti apa, dan yang penasaran lagi langsung bisa mengontak kami ya. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Pak Iya, Yogi. mungkin nanti kita akan ada edisi selanjutnya untuk membahas tentang Insyaallah. Makassar ini. Ya Bu ya, ada Insyaallah. kejutan-kejutan lain yang akan nanti Siap. mengisi konten Makassar ini. Semoga sahabat Cendekia Muda selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan, dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kabar Cendekia Muda edisi Makassar yang pertama ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Pak.